Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali, bisa bersilaturahim dalam rangka mengisi ruh kita, mengisi jiwa kita dan pengetahuan kita tentang Islam di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan waktu yang paling sakral, waktu yang suci bagi umat Islam, dan di dalamnya ada waktu khusus lagi yang luar biasa, yaitu peristiwa nuzulul Quran, atau kita peringati sebagai malam turunnya Al-Quran. Al-Quran merupakan sebuah kitab suci yang luar biasa, diturunkan di waktu yang sangat istimewa kepada kekasih Allah yang sangat dijunjung. Junjungan kita Nabi Muhammad merupakan seorang nabi yang diturunkan untuk seluruh umatnya di akhir zaman ini. Nabi Muhammad SAW mengalami sebuah peristiwa, yaitu dimimpikannya dan juga disampaikannya Al-Quran melalui malaikat Jibril. Al-Quran ayat yang turun pertama yaitu Iqra, bacalah, merupakan sebuah peristiwa penting yang Nabi Muhammad itu sadar dan setengah sadar. Maksud saya adalah apakah dia benar bertemu dengan Jibril. Nah, inilah peristiwa yang sangat penting bagi Nabi Muhammad. Nah, bagaimana proses penulisan Al-Quran itu dan yang kita percayai sebagai Al-Quran yang sangat otentik dibandingkan dengan kitab-kitab samawi yang lainnya. Kita menganggap bahwasannya Al-Quran merupakan kitab suci yang paling otentik, yang kita percayai hingga saat ini penulisannya tidak berubah sejak 14 abad yang lalu. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang sejarah bagaimana Al-Quran itu ditulis. Pada waktu Al-Quran pertama kali turun, pada waktu Al-Quran diturunkan selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dikenal sebagai Nabi yang ummi, Nabi yang tidak mengerti bagaimana membaca dan juga bagaimana menulis. Oleh karena itu, setiap ayat Al-Quran yang sampai kepada beliau, maka dengan cepat beliau akan memanggil para sahabatnya yang kita kenal sebagai Katibul Wahyi atau sekretaris dalam penulisan Al-Quran untuk segera menulis sabda, akan segera menulis wahyu dari Allah untuk segera dituliskan di lembaran kurma ataupun di batu dan lain sebagainya. Nah, proses penulisan yang cepat inilah yang tidak jeda lama-lama, bahkan sampai bulan sampai tahun itu tidak jauh. Oleh karena itu, para sahabat akan segera menuliskan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah ke dalam sebuah catatan. Ini adalah transisi yang sangat penting sekali dalam penulisan Al-Quran. Tradisi Arab pada waktu itu, mereka mempunyai tradisi menghafal yang sangat kuat. Mereka mempunyai tradisi menulis juga, tetapi tradisi hafalan itu lebih dominan daripada tradisi menulis. Nah, di antara Katibul Wahyi, penulis wahyi, yaitu ada sahabat Zaid bin Sabit, ada juga Ali bin Abi Thalib, ada juga Ubay bin Ka'ab, serta Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ayat-ayat yang diperintahkan oleh Rasulullah segera ditulis pada waktu itu untuk catatan dokumentasi para Katibul Wahyi. Nah, Katibul Wahyi inilah yang terus menulis dan juga menghafal, serta ganti-gantian antara satu sahabat dengan sahabat yang lain, antara satu orang sahabat yang dipercaya dengan sahabat yang lain.
sehingga terkumpullah berbagai katibul wahyi dan juga tulisan-tulisan tersebut. Terjadi peristiwa di masa Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pada waktu itu. Terjadilah pertempuran untuk memerangi orang-orang yang enggan membayarkan zakat. Peristiwa tersebut membuat luka sekaligus membuat kita sedikit khawatir akan hilangnya Al-Quran. Karena pada waktu itu Al-Quran dihafal di dalam sanubari, dihafal di dalam hati oleh para sahabat. Konon katanya sejarah menulis kurang lebih ada 70 orang hufat atau para hafid Al-Quran yang syahid dalam peperangan tersebut. Sehingga timbullah kekhawatiran akan hilangnya Al-Quran bersama hilangnya para sahabat. Pada waktu itu Umar bin Khattab mendesak Abu Bakar As-Siddiq untuk segera mengumpulkan mushaf atau suhuf, lembaran-lembaran yang masih didokumentasikan dan tersebar di antara para sekretaris atau katibul wahyi untuk menjadi satu. Awalnya Abu Bakar ragu karena dia berdalih bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan hal ini dan Rasulullah belum pernah melakukannya. Akan tetapi Umar bin Khattab menerus mendesak Abu Bakar karena dia tidak ingin agama kita kehilangan kitab sucinya atau diragukan kitab sucinya karena jarak penulisan yang begitu jauh. Oleh karena itu Abu Bakar mengumpulkan para sahabat dan ditunjukkanlah Zaid bin Sabit, anak muda yang sangat cerdas, yang sangat kuat pada waktu itu untuk menjadi seorang pemimpin dalam proyek penulisan mushaf Al-Quran. Zaid bin Sabit ditunjuk sebagai pemimpin proyek Katibul Wahyi bukan tanpa alasan, karena beliau adalah salah satu sekretaris atau pendamping Rasulullah ketika menuliskan wahyu. Zaid bin Sabit merupakan pemuda yang sangat kuat. Yang kedua adalah beliau seorang Katibul Wahyi atau penulis Al-Quran. Dan yang terakhir tentu saja Zaid bin Sabit dipandang mampu secara psikologis, karena penulisan wahyu ini membutuhkan beban psikologis atau membebani psikologis yang begitu besar, sehingga dibutuhkan orang yang tepat dalam menuliskan Al-Quran tersebut. Awalnya Zaid menolak, bahkan dia sendiri mengatakan lebih baik saya memindahkan gunung daripada disuruh untuk menuliskan kembali Al-Quran. Wal akhir kesepakatanlah terjadi bagi Zaid bin Sabit dan juga Abu Bakar, sehingga Zaid bin Sabit memulai proyek ini dengan dua syarat. Yang pertama adalah harus ada dua saksi ketika naskah Al-Quran tersebut diserahkan. Jadi ketika naskah Al-Quran itu diserahkan harus ada dua saksi yang mengkonfirmasi bahwasannya hafalan itu juga terkonfirmasi di sahabat yang lain. Jadi ada mushaf, ada hafalan, dan juga ada dua saksi hafalan tersebut yang diberikan atau diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga ini fase penting dalam pengumpulan Al-Quran, manuskrip-manuskrip yang ada, sehingga bisa diverifikasi sangat baik oleh Zaid bin Sabit dan juga timnya serta sahabat yang lain dalam pengumpulan Al-Quran. Alhamdulillah di zamannya Abu Bakar misi ini terselesaikan dengan berkumpulnya kodifikasi Al-Quran fase pertama, yaitu dikumpulkannya dokumentasi manuskrip-manuskrip Al-Quran untuk dijadikan satu di rumahnya Abu Bakar. Nah, peristiwa ini sangat penting sekali dalam penulisan Al-Quran kembali pada tahap yang kedua.
Lalu selanjutnya pada zaman Utsman bin Affan, khalifah ketiga, terdapat peristiwa penting yaitu futuhat yang terjadi atau pembukaan negara-negara yang lain dalam rangka memperluas dakwah Islam. Di sana terkumpullah dari berbagai daerah para umat muslim untuk ikut berperang, untuk ikut berperan dalam rangka dakwah Islamiyah. Di suatu peristiwa terdapat perselisihan antar para pasukan ini, yaitu terdapat perbedaan bacaan, yaitu perbedaan bacaan dari berbagai daerah, bahkan perbedaan bacaan ini sampai mengkafirkan satu sama yang lainnya. Peristiwa ini dilaporkan kepada sahabat Utsman bin Affan, dan Utsman pun segera mengambil tindakan dengan memanggil kembali Zaid bin Sabit dan juga membentuk panitia kembali dalam kodifikasi Al-Quran tahap kedua. Mengapa demikian? Karena dialektika, karena dialek penuturan atau bahasa penuturan Al-Quran itu berbeda-beda antar satu daerah dengan daerah yang lain. Karena yang mengajarkan juga berbeda, sehingga terjadilah perbedaan bacaan di kalangan umat muslim. Sehingga perbedaan tersebut menimbulkan perpecahan antar umat Islam pada waktu itu. Sehingga tindakan ini harus segera diambilkan solusi, yaitu dengan cara mengumpulkan para sahabat dan juga panitia. Oleh karena itu Zaid bin Sabit dipercaya kembali sebagai pemimpin proyek ini untuk yang kedua kalinya bersama 12 sahabat lainnya. Dalam perjalanannya, sahabat-sahabat ini diambil dari berbagai daerah dan ditunjuk untuk ikut terlibat dalam pembentukan mushaf yang kedua ini. Nah, peristiwa tersebutlah, dalam peristiwa ini, panitia ini, Zaid bin Sabit juga menjadikan mushaf atau sahifah Abu Bakar yang pertama menjadi pembanding maupun rujukan dalam penulisan yang kedua tersebut. Sehingga singkat cerita, dalam prosesnya sahifah Abu Bakar itu setelah selesai dikembalikan kepada Hafsah. Jadi ketika Abu Bakar meninggal, mushaf sahifah tersebut disimpan atau dikembalikan kepada Umar, lalu kepada tangannya Hafsah. Setelah itu dipinjam oleh Zaid, lalu untuk proyek kedua lalu dikembalikan lagi kepada Hafsah. Nah, setelah selesai dikembalikan kepada Hafsah, Al-Quran yang kita sebut dengan Mushaf Utsmani, Mushaf Utsman yang sudah terbentuk oleh Zaid bin Sabit, mushaf tersebut disebarkan ke berbagai daerah yang besar-besar. Konon ada 5 hingga 7 mushaf yang disepakati oleh ijma ulama pada waktu itu untuk diberikan kepada pemuka daerah-daerah. Di dalam distribusi mushaf ini, alhamdulillah banyak yang menerima, sehingga mushaf pribadi yang dianggap berbeda dengan mushaf ini segera untuk diserahkan maupun segera untuk dimusnahkan. Dan itu pun sudah disepakati oleh para sahabat dan juga para petinggi pada waktu itu. Oleh sebab itu, motif keagamaan dan juga motif politik ini bisa bisa disepakati. Tidak ada perbedaan atau fragmentasi para ulama maupun para petinggi pejabat pada waktu itu. Nah, apa kelebihan dari mushaf Utsmani ini? Mushaf Utsmani pada waktu itu belum ada yang namanya tanda baca, sehingga dianggap mampu mengakomodir dalam berbagai bacaan.
mampu mengakomodir berbagai dialek bacaan yang terbagi di yang terjadi di berbagai daerah, sehingga bacaan pada waktu itu masuk dalam Mushaf Utsmani. Baiklah para pemirsa sekalian, pada perkembangannya Mushaf Utsmani ini mengalami beberapa perbaikan, khususnya yang berada di tanda baca. Karena pada waktu itu belum ada titik, belum ada tanda baca yang ada di dalam Al-Quran, sehingga menyulitkan bagi para pembaca Al-Quran yang non-Arab untuk mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kekurangan inilah yang ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib, sehingga dia memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk meneliti dan mengkaji tanda baca Al-Quran. Sehingga Abul Aswad memberikan tanda fathah, kasroh maupun domah dengan menggunakan titik. Jadi dulu awalnya adalah titik itu sebagai tanda baca. Lalu lama-kelamaan Abul Aswad juga meneliti tentang bahasa Arab, sehingga beliau dipandang sebagai salah satu pendiri dalam ilmu bahasa Arab. Oleh sebab itu, bahasa Arab sejatinya adalah ilmu untuk membantu kita memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Baiklah pemirsa, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya penulisan Al-Quran itu dilakukan hingga 3 tahap. Yang pertama adalah ketika Rasulullah masih sugeng, itu memerintahkan para sekretarisnya atau kutabul wahyi untuk segera menulis. Yang kedua adalah di zaman Abu Bakar, dikumpulkan menjadi satu dalam Sahifah Abu Bakrin. Dan yang ketiga adalah penulisan kembali yang kita sebut dengan Mushaf Utsmani yang kita pegang hingga saat ini. Sehingga dari 3 tahap tersebut kita bisa mengamini, meyakini bahwasannya mushaf yang kita pegang saat ini betul-betul otentik dari zamannya Rasulullah hingga saat ini. Oleh karena itu, tradisi keilmuan Al-Quran, tradisi tulis-menulis sudah ada sejak zaman Rasulullah, dan tentu kita lestarikan dengan melahirkan para hufat-hufat yang baru, para penghafal-penghafal yang baru, demi menjaga keotentikan Al-Quran hingga yaumil qiyamah. Terima kasih, syukran, semoga ini menjadikan amal jariah kita semua dan pengetahuan bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.